Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1 subtema 2 MUPEL IPA, yaitu KD 3.1 membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Pembelajaran yang lalu kita telah belajar perkembangbiakan pada tumbuhan. Jadi sekarang kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada hewan. Mari kita belajar bersama. Perkembangbiakan hewan ada dua cara. Yang pertama generatif, yang kedua secara vegetatif. Kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu perkembangbiakan hewan secara generatif. Perkembangbiakan pada hewan secara kawin diawali dengan pembuahan. Perkembangbiakan hewan secara generatif yaitu secara kawin. Pembuahan terjadi jika sel kelamin betina atau sel telur dan sel kelamin jantan atau spermatozoid bersatu. Kalau pada hewan itu adalah sel telur dan spermatozoid, sedangkan pada tumbuhan, kalian masih ingat? Ya, yaitu putik dan benang sari. Hasil pembuahannya disebut sigot. Sigot yang telah tumbuh ini akan berkembang menjadi sebuah embrio atau janin. Nah, kemudian akan menjadi keturunan baru. Yang perkembangbiakan hewan secara generatif dibedakan menjadi 3, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Yang pertama kita bahas yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau biasa disebut dengan ovipar. Ciri-cirinya, yang pertama tidak mempunyai daun telinga, yang kedua tidak mengalami masa mengandung, yang ketiga tidak memiliki kelenjar susu, dan yang keempat mengerami telurnya. Contoh hewan ovipar yaitu burung dan ayam. Selanjutnya, berdasarkan tempat terjadinya pembuahan, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama fertilisasi internal, yaitu hewan bertelur yang pembuahannya terjadi di dalam tubuh hewan betina. Contohnya ayam dan burung. Sedangkan fertilisasi eksternal yaitu hewan bertelur yang pembuahannya terjadi di luar tubuh betina. Contohnya katak dan ikan. Fertilisasi internal itu terjadi di dalam tubuh hewan betina. Sedangkan fertilisasi eksternal pembuahannya terjadi di luar tubuh betina. Lanjut. Yang kedua ada hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau kita sebut vivipar. Ciri-cirinya yang pertama memiliki daun telinga, yang kedua memiliki kelenjar susu, yang ketiga mengalami masa mengandung, dan yang keempat memiliki rambut atau bulu yang halus. Contoh hewan vivipar yaitu ada kucing, singa, sapi, dan masih ada banyak lagi lainnya. Yang ketiga yaitu hewan yang berkembang biak dengan bertelur melahirkan, disebut ovovivipar. Pembuahannya terjadi di dalam tubuh hewan betina. Setelah terjadi pembuahan, di dalam tubuh hewan betina akan terbentuk telur. Sigot tumbuh menjadi embrio di dalam telur tersebut. Setelah embrio tumbuh dengan sempurna di dalam telur, induk mengeluarkannya sebagai keturunan baru. Jadi pembuahannya itu ada di dalam telur. Nah, telurnya itu ada di dalam tubuh hewan betina. Contoh hewan ovovivipar yaitu satu ini ada ikan paus, yang kedua di sini ada ikan pari. Selanjutnya perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Ada 3 cara. Yang pertama membelah diri, kedua tunas, ketiga dengan cara fragmentasi.
Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, hewan yang berkembang biak dengan membelah diri. Contohnya amuba dan bintang laut. Nah, di sini ada sebuah proses amuba membelah diri. Yang pertama ini ada satu inti sel, hanya ada satu. Kemudian pada proses kedua, inti selnya sudah mulai akan membelah diri. Yang ketiga, inti selnya sudah membelah diri, namun bagian yang lain belum ya. Yang keempat, ini inti selnya sudah membelah menjadi dua dan bagian lainnya juga sudah mulai membelah. Yang kelima, ini sudah hampir membelah secara sempurna. Dan yang keenam, ini sudah sempurna membelah diri. Yang awalnya hanya ada satu individu, kemudian menjadi dua individu baru. Selanjutnya, hewan yang berkembang biak dengan tunas. Contohnya adalah hidra. Ya, gambar 1. Yang kedua di sini mulai muncul tunasnya. Ini ya, tunasnya mulai tumbuh. Ini tumbuh semakin besar, semakin matang. Kemudian setelah itu tunasnya melepaskan diri dari induknya. Ini ya, sudah melepas menjadi sebuah individu baru. Selanjutnya, hewan yang berkembang biak dengan fragmentasi, contohnya cacing planaria. Cacing planaria ini ya, awalnya menjadi satu individu yang utuh. Nah, fragmentasi itu adalah dengan cara memotong bagian tubuhnya. Ini cacing planaria menjadi 3 bagian ya. 1, 2, 3. Bagian atas ini ke sini ya menjadi sebuah individu baru lagi, nomor 1. Kemudian bagian tengahnya ini ke sini menjadi sebuah individu baru juga. Yang kedua. Kemudian yang bawah ini ke sini menjadi sebuah individu baru juga, yaitu yang ketiga. Jadi satu cacing ini memotong bagiannya menjadi 3, kemudian menjadi individu yang baru menghasilkan 3. Ini 1, 2, dan 3. Selanjutnya, apakah tujuan dari perkembangbiakan hewan? Ada yang tahu? Apa ya? Ya, untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Terima kasih. Demikian penjelasan tentang perkembangbiakan hewan. Semoga bermanfaat. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.